Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Sebelumnya bolehkah saya minta waktu sebentar? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Jian dari kelas 8A. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pemilu, khususnya di film Dirty Vote. Sebelumnya apakah kamu pernah menonton film Dirty Vote atau tahu film Dirty Vote? Saya tahu tapi belum nonton. Oh, belum nonton ya, berarti cuma sekilas doang ya? Maka aku bakal ngejelasin secara singkat. Ini film Dirty Vote itu film yang dimana isinya itu tentang kecurangan dalam pemilu yang dimana tiap cawapres maupun capres memiliki. Contohnya kayak Prabowo, Bapak Ganjar maupun Bapak Anies. Intinya dari segi Bapak Anies itu, Pak Anies itu curang dari segi politik identitas yang dimana Pak Anies menjual bukan seperti menjual agamanya gitu untuk dirinya sendiri dalam bidang politik. Kalau dari Bapak Prabowo sendiri, Bapak Prabowo menghalalkan segala cara agar yang kita tahu Gibran, anak dari Bapak Presiden Jokowi, bisa menjadi cawapresnya. Dan dari segi Bapak Ganjar sebenarnya Bapak Ganjar tidak memiliki kecurangan, atau mungkin kecurangannya belum nggak ada gitu, tapi Pak Ganjar memiliki sisi buruk saat tidak batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 karena menolak kedatangan dari bangsa Israel. Oke, jadinya aku langsung ke pertanyaan aja ya. Menurut kamu gimana? Menurut kamu Dirty Vote itu gimana? Apakah positif atau negatif gitu? Ya tergantung sih, kalau misalnya emang dibolehkan jadi begitu, itu sih menurutku gak apa-apa. Tapi menurutku yang aku tak setuju itu Anies tadi, dia kan menjual agamanya tadi kan, ya, hanya untuk bidang politik atau politiknya. Mungkin ya aku kepikirannya tuh dia menjual agamanya itu agar dia bisa mendapatkan lebih banyak. Iya, benar. Kalau Ganjar kan tadi ya gak terlalu parah. Ya. Tapi kalau Prabowo juga ya pokoknya lumayan lah. Tapi kalau emang itu dibolehkan, ya saya sih tetap apa. Dan aku punya fun fact, jadinya Dirty Vote itu di-post saat masa tenang. Kamu tahu masa tenang nggak? Ini masa tenang itu di mana dalam 1 minggu terakhir itu nggak boleh berkampanye. Ini semua baliho itu dicopot, semua iklan-iklan tentang pemilu itu dicopot semuanya. Itu masa tenang. Jadinya kan Dirty Vote itu kan tentang berarti kampanye dong, ya kan? Iya. Jadinya itu di-post saat masa tenang. Ini itu menurut kamu gimana tuh? Ya kalau seharusnya masa tenang tuh tanpa kampanye atau politik itu harusnya tak boleh. Nggak boleh. Dan menurut kamu pantas gak itu videonya dihapus? Ya menurutku sih pantas. Pantas ya. Karena kan di masa tenang harusnya ada kampanye, ada tentang irak pemilu gitu kan. Ya seharusnya jangan juga dong ada Dirty Vote. Oke, terima kasih waktunya. Ya. Oke.
Sir boleh gak aku minta waktu sebentar? Ya, silakan. Oke. Sebelumnya nama perkenalkan Mas Ejian, saya dari Cakrakan A. Hari ini saya akan memberi Sir beberapa pertanyaan mengenai pemilu, khususnya di film Dirty Vote. Ini Sir tahu gak film Dirty Vote itu apa? Saya dengar tapi saya belum nonton. Oh, dia cuma sekelas doang. Tahunya cuma sekelas doang ya? Iya, betul. Jadinya aku bakal ngejelasin dikit. Jadinya film Dirty Vote itu berisi tentang kecurangan-kecurangan dari setiap capres maupun cawapres di pemilu saat tanggal 14 Februari kemarin. Jadinya pokoknya Dirty Vote itu berisi tentang kayak paslon nomor 1, 2, 3 tentang kecurangan-kecurangan mereka masing-masing. Kayak di paslon 1 itu kan mereka kayak seolah-olah mengejual agama, politik identitas lah namanya. Terus dari paslon nomor 2 mereka, ini aku netral ya, paslon nomor 2 mereka menghalalkan segala cara biar cawapresnya calon cawapresnya bisa jadi cawapres tuh. Yang awalnya kan umurnya itu kan dari 47 ya, 40-an jadi 35. Terus dari paslon nomor 3 itu menurutku sih aku nggak temuin curangnya, tapi memang paslon nomor 3 itu memiliki kekurangan, terutama pas penolakan Piala Dunia U20 yang dimana paslon nomor 3 itu menolak negara Israel untuk bertanding yang mengakibatkan Indonesia nggak jadi batal menjadi tuan rumah gitu, yang membuat pro dan kontra di cabang olahraga Indonesia gitu kan. Jadinya menurut Sir itu gimana tanggapan Sir tentang film Dirty Vote sendiri? Oke, karena film tersebut menurut pendapat saya nih ya, karena film tersebut ditayangkan dan dibuat pada masa-masa kampanye, jadi menurut saya sebenarnya kurang begitu fair. Pas masa tenang gitu ya? Iya, seharusnya sebelum masa pemilu mereka buatlah itu, mungkin 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya. Jadi supaya tidak terlihat atau terkesan punya kecondongan ke pihak tertentu dari paslon. Itu sih pendapat saya. Oke, berarti saya tahu berarti itu di postnya saat masa tenang. Bocor pantas gak sih post itu dihapus? Apanya dihapus? Videonya, filmnya ya. Ya dari sisi pandang seni gitu ya, karena sudah dibuat ya sebaiknya sih ya jangan dihapus juga, karena memang hasil karya seorang kan tetap kita harus hargai. Tapi kalau untuk terus ditayangkan memang tidak bijak. Sebaiknya ya sudah selesai masa pemilihan sudah selesai kan, tapi ya sudah gitu. Artinya ya anggap aja udah lewat gitu aja. Supaya menjaga juga perasaan orang lain juga kan. Terima kasih atas waktunya, Sir. Sama-sama. Oke, bolehkah saya minta waktunya sebentar, Pak? Oh, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Jian dari Cakrakan A. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar pemilu, khususnya di film Dirty Vote. Sebenarnya Bapak tahu gak film Dirty Vote itu apa? Ya, tahu sih sebenarnya film itu menceritakan mengenai apa ya, pembongkaran terhadap kecurangan selama pemilu, dan saya merasa bahwa itu tidak terlalu baik ya ditayangkan ketika masa tenang, dan seharusnya masa tenang harusnya membuat masyarakat itu tenang, tidak terpengaruh oleh hal-hal politik. Malah video ini malah membuat masyarakat berpikir lagi. Jadi ya ini tidak baik, apalagi tidak sesuai dengan tujuan di masa tenang itu. Jadi berarti ini Bapak udah tahu sekilas lah ya. Ini aku mungkin bakal ngerekap dikit dari tiap-tiap kecurangan dari paslon-paslon gitu. Ya kita tahu dari paslon 01 itu ya secara halus mungkin bilangnya politik identitas kita ngejual agama gitu, demi mendapatkan suara dari agamanya gitu kan. Nah kalau dari paslon 02 itu, ini aku netral ya Pak. Mereka itu saya mengerti. menghalalkan segala cara agar calon cawapresnya bisa menjadi cawapres gitu. Salah satunya ngubah peraturan gitu ya, ngubah peraturan dari umur 40-an gitu kan, 40-an
Jadi 40 tahun minimal jadi 35 Ah, 35 tahun. tahun. Nah, dan itu cawapresnya itu kan Gibran, jadinya pamannya sendiri yang ngubah itu. Dan kalau dari paslon 03 itu sebenarnya menurut saya nggak menemukan kecurangan yang mencolok gitu, tapi mungkin karena kita kan tahu tuh yang paslon 03 yang paling dikit kan mendapatkan suara. Mungkin karena sementara. Karena dulu kan paslon 03 pernah sempat menolak Indonesia menjadi tuan rumah pas Piala Dunia U20. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab utama paslon 03 memiliki suara yang sedikit gitu. Jadinya aku mulai pertanyaannya ya. Menurut Bapak berarti film Berarti Vote ini menurut Bapak ya memihak sama satu pihak gak sih? Untuk memihak, ya saya belum nonton secara full, bahkan nyentuh videonya pun belum ya. Belum ya? Tapi saya dengar-dengar itu memang katanya memihak, Memihak ya? memihak salah satu pihak, menyudutkan lebih tepatnya. Oh, menyudutkan. Oh, berarti kurang pantas gitu ya? Iya, dan harusnya media itu digunakan untuk netralitas, jadi tidak berpihak, sama seperti halnya Nilai Jurnalisme harus netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak. Dan menurut Bapak ini kan berarti ini banyak banget ya negatif hal-hal negatif dari film Berarti Vote ini. Menurut Bapak itu pantas gak sih film Berarti Vote ini kayak dihapus atau gak ditayangkan lagi? Menurut saya gak apa-apa, tetap ada. Toh sudah telah dipublish dan masyarakat sudah bereaksi. Malah menurut saya akan menjadi suatu hal yang janggal jika itu malah di take down dan akhirnya ya memunculkan sebanyak-banyak pertanyaan dari masyarakat, dan itu tidak baik sih dalam masyarakat menilai suatu karya, salah satunya adalah film. Jadi menurut Bapak karena udah terlanjur itu ya Nggak masalah. Nggak masalah. Ya, malah lebih aneh ketika di take down. Tiba-tiba di take down ini bakal bikin masyarakat curiga gitu ya? Iya, malah membuat masyarakat tanya-tanya, lah kok ini video di take down, ada masalah apa di video ini? Makasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Di teman-teman, kesimpulan dari video ini itu simple. Memang film ini dipost pada masa tenang, tapi pada akhir hari. Inilah yang disebut dengan politik. Mari kita doa saja kepada Tuhan untuk masa depan Indonesia.